Oke, terima kasih. Kedengeran nggak suara saya, Cirosi? Kedengar. Kedengeran ya, teman-teman. Terima kasih buat hari ini. Saya sebenarnya sharingnya, saya juga akan bagikan tentang color food, tapi sebenarnya lebih ke rainbow food ya. Saya pengen kita semua mungkin punya satu wawasan yang sama-sama. Saya berdasarkan, ini disclaimer sih, tapi berdasarkan dari apa yang saya coba jalanin gitu ya kehidupan saya ya. Tadi yang Cina Talia bilang kan hiduplah di masa sekarang, tapi rencanakan masa depan tuh bagus banget ya. Jadi apa yang kita hidupi sekarang, keputusan-keputusan yang kita buat sekarang itu sangat berpengaruh besar sekali untuk masa depan kita gitu ya. Kalau dipikir-pikir bicara tentang masa depan, pasti nggak ada orang yang merencanakan sakit kan di usia 40, ada nggak? Yang berpikir saya bakal sakit, merencanakan sakit. Atau saya sakit yang berat-berat di usia 50, 60 Enggak. kena ini, 70 kena ini, pasti nggak ada Oh, ya. no, Tuh, no. betul kan? Atau pasti, aduh jauh-jauhin, amit-amit, ya Bang Baby gitu ya. Pokoknya kita berpikir kalau bisa itu tadi, mungkin kalau udah semakin tua, kalau bisa jadi oma-oma yang membahagiakan cucunya gitu ya. Jadi nggak nyusahin, pasti kan seperti itu ya. Teman-teman, saya mau sharing sedikit dari apa yang saya coba hidupin gitu ya. Saya coba akan share screen-nya dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah sebentar. Oke, teman-teman. Ini adalah apa yang saya alami. Saya dulu laki umur 30, 20 nggak pernah merencanakan seperti ini gitu. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami satu penyakit yang kayaknya penyakit degeneratif ya, penyakit kanker. Mungkin bagi orang kayaknya musibah. Itu tuh nggak pernah ada di skenario hidup saya gitu, nggak pernah ada di life plan-nya saya gitu ya. Tapi saya waktu di umur 47 ya, 2 tahun lalu ya, 2022 ya, sekitar 3 tahun lalu gitu ya, saya ternyata terkena sakit kanker gitu ya. Jadi udah kanker berarti ukurannya itu sudah termasuk dalam tumor ganas, jadi seperti itu. Itu nggak pernah ada, dan saya ketika saya ngalamin ini benar-benar ngubah banget mindset saya gitu. Saya pikir apa yang salah ya dari hidup saya. Jadi saya tuh pertama-tama tuh saya nggak bilang Tuhan kenapa saya enggak gitu. Saya juga belajar mau fair. Saya nggak mau jadi orang yang egois yang apa-apa nyalain Tuhan, apa nyalain Tuhan enggak ya. Tapi saya belajar nih pasti ada keputusan-keputusan saya yang nggak bijak gitu. Sampai kok saya bisa menuai seperti ini karena saya percaya pasti ada juga prinsip tabur tuai ya. Mungkin apa yang pernah saya tabur di masa lalu akhirnya saya tuai gitu ya. Nah saya dari dengan peristiwa terjadinya sakit saya itu tuh saya jadi bener-bener apa ya refleksi gitu hidup saya sebenarnya tuh apa sih yang perlu dibenahi, dan saya juga mulai mikir sebenarnya baru menyadari gitu ya bahwa salah sama ini, oh ya ternyata saya nggak menyayangi tubuh saya gitu, saya nggak mencintai tubuh saya seperti yang dia butuhkan, saya tidak memberi apa yang dia butuhkan, saya hanya memberi apa yang saya inginkan. Mungkin saya pengennya makannya ini, saya pengennya yang enak, tapi saya nggak tahu bahwa itu sebenarnya mungkin membuat tubuh saya tersiksa gitu. Kadang-kadang kan teman-teman, enak itu kan cuma 3 senti di dalam lidah, betul nggak ya? Enak gitu makan B2 atau makan makan B3 Pak. Maksudnya makan yang lain gitu, atau makan daging ini, makan ini, wah semua serba dibakar gitu. Kayaknya cuma enaknya 3 senti di dalam lidah gitu ya. Tapi setelah masuk ke mulut gitu sebenarnya itu udah nggak kerasa enak lagi ya. Dan bisa jadi malah yang bergumul itu semua organ-organ di dalam tubuh kita yang akhirnya menyebabkan inflamasi di mana-mana gitu, kayak ada kebakaran jenggot di dalam badan kita. Dan saya ngeliat, oh iya ya, saya punya beberapa hal yang saya harus benar-benar pelajari, terutama dalam pola makan saya gitu. Jadi asupan yang masuk ke dalam tubuh saya itu nggak saya perhatiin gitu. Makanya mungkin teman-teman yang kenal saya kan, saya memang termasuk saya adalah orang yang kurus ya. Jadi dulu itu suami saya juga komplain, aduh kurus amat sih badan kamu, ya makan yang banyak, makan banyak. Tapi sebenarnya bukan konteks makan yang banyak, makannya apa sebenarnya yang paling penting kan seperti itu ya. Jadi saya benar-benar, jadi selama saya sakit itu waktu itu selama 6 bulan kemoterapi, saya benar-benar belajar banyak hal. Saya benar-benar kayak orang haus ya, saya ikut grup penyintas cancer, saya belajar apa pola hidup sehat dari Pak Jarod Wijanarko, saya belajar dari Elizabeth Subrata. Saya pokoknya wah belajar, Tuhan saya pengen belajar supaya peristiwa ini tuh nggak cuma berlalu begitu aja. Yang pasti kan nggak punya keinginan juga karena penyakit ini mati ya. Saya juga jauhin nggak gitu. Saya juga imani semua. Tapi saya juga pengen kalaupun saya sembuh itu nggak berlalu begitu aja dan itu bisa kembali suatu saat. Saya pengen ini kalau pergi pergi selamanya. Amin gitu ya. Jadi saya pengen belajar sebenarnya apa yang perlu diperbaiki dari hidup saya, dan saya nyadari banget teman-teman, ini ada satu perkataan dari Hippocrates yang bilang katanya let food be thy medicine. Jadi kalau dibilang tuh let your food be your medicine gitu. Jadi harusnya biarkan makanan kita itu menjadi obat kita. Kalau enggak, your medicine be your food.
kalau kita nggak memilih makanan kita yang menjadi obat, kita nggak bijak memilih makanan kita untuk akhirnya makanan yang sehat itu menjadi obat buat kita, akhirnya your medicine lah yang akan be your food. Jadi akhirnya obat lah yang akan jadi makanan kita sehari-hari. Jadi perkataan ini tuh bener-bener merema banget ya buat saya. Saya bilang, "Oh, saya pengennya my food be my medicine, bukan my medicine be my food." Saya punya mimpi ke depannya itu kalau saya umur panjang, saya itu saya bisa sehat, lepas dari obat-obatan kimia, bahkan tidak lagi sakit-sakitan. Jadi seperti itu ya. Dan saya melihat sekali pola makan saya, asupan yang saya masuki itu sangat kurang ya memperhatikan pola-pola makan yang sehat. Jadi seperti itu ya. Nah, terutama sayur-sayuran, buah-buahan. Saya termasuk tipe yang sebenarnya makan sayur sih. Tapi mungkin saya nggak pernah perhatiin kalau makan sayur itu sebenarnya baiknya gimana. Mungkin kalau lagi suka kangkung-kangkung, bayam-bayam gitu. Jadi saya nggak liatin pergiliran variasi makanan saya gitu ya terutama. Jadi seperti itu karena ternyata yang paling baik saya belajar dan teman-teman saya ini sekedar share ya. Jadi paling baik sebenarnya sebisa mungkin makanlah ada kalau bagi saya punya prinsip 3 R. Makanlah yang pertama itu real food. Sebisa mungkin makanlah sesuatu yang menyerupai aslinya. Jadi kalau makan ayam, makanlah ayam, misal ayam goreng, ayam panggang masih mending. Misalnya ayam yang di sop atau apa itu masih ada bentuk ayamnya ya. Jadi seperti tapi kalau misalnya kayak nugget, kayak sosis, apalagi UPF ya buatan yang pabrik-pabrik kita beli di mall-mall itu bisa dipastikan terlalu banyak kimianya segala macam. Kalau mau bikin pun bikinlah proses food yang olahan sendiri yang kita tahu kita nggak pakai ini, nggak pakai pengawet, nggak pakai apa. Jadi lebih lebih sehat. Jadi saya mulai belajar bahwa oh iya sebenarnya kalau saya mau hidup lebih sehat, panjang umur, rahasia awet 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 umurnya awet gitu ya, maksudnya panjang umur seperti itu saya perlu perhatiin ini. Jadi sebisa mungkin makanlah, pilihlah makan makanan yang real food. Jadi yang menyerupai aslinya. Jadi sayur yang masih menyerupai aslinya. Jadi kalau kita makan, kita tahu ini sayur apa gitu. Kalau misalnya kita makan nugget kan kita udah nggak ngeliat lagi ayamnya ya. Kecuali kita buat sendiri nugget ayamnya benar-benar dari fillet, kita cuma tepungin sedikit is okay gitu. Misalnya kayak gitu. Nah yang kedua adalah makanlah sebanyak mungkin rainbow food. Sebenarnya ini yang saya pengen sharingin banget karena ini sangat sebagai saya pribadi ini ngebantu saya banget menyegarkan saya jadi booster saya sehari-hari juga ya. Jadi makanlah rainbow food. Jadi makanlah makan makanan yang color food, yang warna-warninya itu beragam gitu. Jadi jangan jangan makannya yang hijau terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun gitu. Jadi kita akhirnya defisit dari fitokimia yang ada di makanan-makanan dari warna yang lain ya. Terus kalau yang ketiga ya sebisa mungkin kalau misalnya kita ini coba makan yang raw food ya. Jadi mulai makan yang lebih mungkin mentah jadi seperti itu. Tapi kita juga cuci dengan bersih. Makanya sebenarnya kalau di Indonesia kan familiar sih ya sebenarnya dengan real food. Semua makanan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke rata-rata real food. Jarang yang UPF, jarang yang di ultra process gitu. Jadi kayak gitu. Terus juga banyak variasinya gitu ya. Bumbunya juga bervariasi, bumbu yang macam-macam warnanya dipakai Indonesia itu sebenarnya bagi saya kayak sekali ya. Terus yang terakhir juga kalau bicara tentang raw food juga di Indonesia banyak ya ya kayak apa karedok itu kan juga saladnya orang Indonesia ya, orang Sunda punya salad gitu jadi kayak gitu. Nah, itu boleh jadi pilihan kita kita mulai biasain sekarang teman-teman. Kenapa rainbow food itu sangat penting? Karena di dalam buah dan sayur yang berwarna itu ada yang namanya dia disebut dengan color food ya. Jadi dia punya yang namanya itu pitokimia gitu. Jadi pitokimia itu adalah pigmen alami yang dalam color food. Jadi color food itu jangan bayanginnya pewarna makanan, bukan. Color food itu adalah makanan yang berwarna secara alami dari sananya Tuhan ciptainnya emang udah warna itu gitu ya. Jadi nggak dikasih sepuhan, nggak dikasih pewarna, enggak. Nah di dalam color food itu, di dalam makanan yang berwarna-warni itu tuh Tuhan tuh udah kasih ada pigmen alaminya, namanya pitokimia. Jadi pigmen alami yang merupakan nutrisi makanan yang penting selain karbohidrat, protein, lemak, mineral, probiotik dan air. Jadi kita itu selain butuh karbo, butuh protein, butuh lemak, butuh mineral, butuh probiotik, butuh air, kita juga butuh yang namanya fitonutrisi ini, mikro ini ya. Jadi ini sangat penting banget gitu diperluin oleh tubuh kita. Nah, ini kalau bicara tentang fitokimia, pigmen apa aja itu, ini kembali ke masing-masing dari si warnanya. Jadi teman-teman kalau Tuhan ciptain banyak tumbuhan, banyak buah, banyak sayur yang warnanya cakep-cakep banget, saya percaya bukan cuma untuk estetik indah dipandang mata ya, tapi karena Tuhan udah taruh di setiap makanan color food itu ada kebaikan, ada khasiat, ada sesuatu yang bisa membuat kita pulih gitu. Jadi
Karena gini, mungkin saya Nasrani ya, tapi saya percaya gini, pola hidup sebenarnya paling ideal sebenarnya pola hidup di Taman Eden ya. Manusia waktu itu makan dengan biji-bijian, makan sayur, makan buah gitu. Maksudnya Tuhan udah kasih, dan manusia juga dulu kayaknya nggak ada obat ya. Di Taman Eden pasti nggak makan obat, nggak apa gitu. Jadi mereka juga dapat dari alam. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang ada di alam memang Tuhan create untuk bisa membantu manusia itu sehat dan panjang umur gitu, punya longevity yang panjang gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat dari berbagai color food, sayur-sayur yang berwarna-warni ini. Sayur yang umumnya berwarna orange misalnya, yang kita tahu ya kayak mungkin wortel, jeruk gitu. Itu tuh sangat bagus karena punya fitokimia yang berfungsi untuk jantung yang sehat, untuk imun sistem, untuk proteksi kulit, untuk menjaga kulit kita, untuk kulit yang sehat dan antioksidannya tinggi. Nah, sayur yang kuning misalnya, ini juga kayak pisang segala macam gitu, sekalipun dalamnya putih luarnya kuning jadi seperti itu ya. Dia juga bagus gitu ya, ada sayur-sayuran yang kuning, buah yang kuning itu juga buat jantung yang sehat, menurunkan kolesterol, untuk sendi-sendi yang sehat, untuk mensupport mata gitu ya, untuk apa kulit yang sehat itu tuh ada di sayuran-sayuran yang berwarna kuning. Makanya kata sayuran kuning bagus untuk beauty ya. Kalau sayuran yang orange itu bagus untuk cancer prevention. Sekalipun sayuran yang kuning juga tinggi antioksidan, ada vitamin C-nya, itu juga bagus untuk cancer prevention gitu, seperti itu. Nah, sayur-sayuran yang warnanya ungu kayak kayak terong gitu ya. Terus blueberry yang warnanya gelap-gelap gitu ya. Itu tuh yang purple gelap itu tuh bagus gitu untuk kesehatan jantung juga, untuk pembuluh darah, untuk memori kita, untuk anti aging, untuk kesehatan saluran kencing kita gitu. Jadi itu sangat bagus dibantu oleh oleh color food yang berwarna gelap, berwarna ungu gitu, seperti itu ya. Nah, untuk yang buah sayur yang berwarna merah itu juga sama, rata-rata ini buat jantung bagus ya. Jadi buat healthy heart ya, buat jantung, untuk mengurangi tekanan darah kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, untuk juga kulit yang bagus, untuk menghindari cancer. Jadi seperti itu ya. Terus untuk membantu renewal, jadi regenerasi sel juga. Jadi kayak gitu. Jadi kayak beet, kayak yang merah-merah itu teman-teman kalau bisa apa ya, kayak digilir gitu setiap hari itu ada seperti itu tuh, itu sangat bagus sekali. Saya coba praktekin itu ya di rumah gitu sehari-hari. Nah, untuk sayuran yang warnanya hijau ya kita pasti sering ya temu greeny leaf itu, sayuran-sayuran hijau berdaun hijau itu bagus untuk prevent cancer, karena memang itu untuk detox banget ya. Kalau sayuran hijau biasanya dia membantu tubuh kita terjaga alkali, teman-teman. Jadi kalau tubuh kita tidak alkali, tubuh kita asam, oksidannya terlalu tinggi dari mana-mana. Mungkin kita makan daging terlalu banyak gitu ya, nggak pernah ada sayurnya. Jadi akhirnya ada inflamasi, ada terlalu banyak oksidan di tubuh kita yang membakar, terjadinya inflamasi. Itu tuh sangat berbahaya. Jadi katanya kondisi tubuh yang asam itu cenderung akan membuat bibit penyakit nyaman. Jadi sel kanker nyaman tinggal di tubuh yang asam. Tapi kalau tubuhnya alkali, dibantu detox dengan makan sayur-sayur, terutama juga sayur hijau mulai digilir ya, atau dengan sayur-sayur yang lain, itu membantu tubuh kita alkali. Secara garis besar semua sayuran tuh membantu tubuh kita alkali. Ditambah lagi semua sayur itu rata-rata, dan buah juga indeks gulanya itu rendah, terutama sayur yang indeks gulanya rendah ya. Kalau buah mungkin ada beberapa buah yang cukup menengah gitu sih, seperti itu gitu. Tapi kalau secara umum sayur itu aman karena indeks gulanya rendah. Jadi kayak gitu. Jadi bagus kalau hijau-hijau itu untuk join bone, untuk tulang yang kuat, untuk imun sistem, untuk mencegah kanker, untuk mensupport kekuatan kesehatan mata, dan juga untuk mengimprove pencernaan kita ya. Terus kalau yang putih mungkin dari bawang-bawang putih ya, segala macam ya, jadi union segala macam itu untuk imun support juga bagus. Jadi membantu kesehatan kolon, usus besar kita. Jadi membantu juga jantung, terus prevent ulcer, itu mencegah luka-luka di dalam tubuh. Jadi tubuh kita kadang-kadang ada orang yang tukak lambung. Tukak lambung itu artinya dia ngalami peradangan luka di lambungnya, itu ulcer nama. Jadi dia ada luka-luka jadi seperti itu. Terus mengurangi juga kolesterol. Jadi teman-teman, inilah apa ya, keberagaman banyaknya manfaat yang alam ini berikan gitu. Dan saya bersyukur sekali kita kayak di Atomi, kita lihat ya semua produknya berasal dari alam ya. Jadi mempergunakan semua yang ada. Nah, itu tuh udah disediain oleh Tuhan untuk membantu mensupport kita untuk kita hidup sehat manusia. Jadi kayak gitu, makanya sangat penting banget kita ini. Kalau di Amerika kan udah lama ya, di tahun kalau nggak salah 1991 ya, udah mulai dikampanyekan eat 5 a day. Makanlah 5 porsi buah dan sayur setiap harinya, sebisa mungkin rainbow
food gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi 5 porsi terserah, baiknya memang secara umum katanya kalau sayur biasanya 3 porsi, mungkin buah 2 porsi sehari. Jadi jangan banyaknya buahnya, sayurnya juga kurang karena sayur tadi ya saya bilang sayur itu banyak bagus untuk detox juga. Jadi makan 5 porsi itu setiap hari sebisa mungkin, rainbow gitu. Jadi atau kalau misalnya aduh memang nggak bisa mencukupi hari ini rainbow, bisa di hari ini yang kuning lebih dominan, besok mungkin yang hijau, besok lagi lebih yang merah, ya is okay gitu. Jadi yang penting kita dapat semua kekayaan fitokimia itu dalam tubuh kita gitu. Karena kan setiap fitokimia di warna yang berbeda itu fungsinya beda-beda gitu ya. Sekalipun ada yang secara umum garis besarnya sama. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat semangati banget nih kita juga yang Atomia nih semuanya kita mulai yuk gitu, maksudnya bikin keputusan-keputusan bijak, kita tabur di dalam hidup kita makan yang rainbow food seperti itu ya. Nah ini contoh aja ya, misalnya rainbow food itu gimana cara makannya, bisa dalam bentuk apa aja, yang sebenarnya ada sekitar 6 cara kita bisa makan rainbow food ya, asal memang warnanya warna-warni gitu, dibantu sebisa mungkin rainbow ya, minimal mungkin 3 atau 4. Nah biasanya yang pertama itu bisa dimakan langsung sebagai sayur atau buah potong. Memang kalau kayak buah-buah teman-teman, buah yang indeks gulanya cukup tinggi, misalnya kayak mulai di atas nanas ya. Kalau nanas ke bawah itu indeks gulanya masih termasuk rendah ya. Tapi kayak semangka, kayak melon gitu ya, kayak yang lain gitu. Itu makannya sebagai buah potong gitu ya. Karena kalau dia semakin di blender indeks gulanya naik gitu. Apalagi di juicer, cuma ekstraknya aja indeks gulanya lebih naik lagi karena langsung diserap tubuh. Jadi mengakibatkan adanya lonjakan gula darah yang tinggi gitu. Jadi sayur sama buah kita bisa makan dalam bentuk buah potong dimakan langsung. Ini saya biasanya suka makan gitu ya. Kalau breakfast itu misalnya papaya dipotong, ya jagung dikukus gitu ya. Terus sayur ditumis ringan gitu. Apalagi kemarin ya yang sempat kode cukup bagian ya dari habis pakainya misalnya frying pan-nya Atomi. Wah, itu lebih sempurna lagi ya. Semoga apa pisang dikukus gitu kan. Itu membantu kita makan mungkin sepertinya mungkin di lidah kita awal-awal kayaknya wah bergumul gitu, tapi it's okay gitu ya. Saya juga awal-awal teman-teman nih saya ceritain. Awal-awal pertama kali beberapa minggu pertama itu memang pergumulan. Jadi pas saya coba makan gitu, apalagi waktu saya lagi treatment cancer gitu ya, saya merasa semua makanan enak memanggil-manggil saya. Kalau di jalan naik motor gitu kayak kayak apalah di jalan gitu ya, gorengan apa, ayo mampir beli doger gitu. Wah dulu saya kesukaannya macam-macam, doger lah, kikil, aduh. Tuh kayaknya kalau lagi kemana tuh kayak manggil, ayo beli saya, beli saya. Tapi lama-lama ketika kita belajar mulai meningkatkan kemampuan membatasi diri, lama-lama kan itu mah habit ya. Ketika udah mulai habit kayak sekarang saya udah nggak terlalu nggak manggil lagi gitu. Saya udah lihat oh ya udah terbiasa. Itu yang pertama ya teman-teman. Kita bisa makan rainbow full dengan cara dimakan langsung gitu ya sebagai sayur atau buah potong ya. Nah yang kedua ini yang saya alami kalau ketika waktu saya kemoterapi, saya dibantu banget sama ini juga dengan bentuk smoothies. Jadi makanan yang rainbow full banyaknya itu apalagi 5 porsi itu kan mungkin agak banyak ya. Saya blender makanya jadinya smoothies. Jadi teman-teman semua yang di blender tuh disebutnya sebenarnya smoothies ya. Jadi kan dilembutin. Jadi saya pakai misalnya sayur-sayuran, saya banyakin sayur. Jadi primadonanya memang kalau smoothies tuh sayur. Tapi dibantu supaya rasanya lebih bersahabat, mungkin nggak langu karena sayur kan kebanyakan banyak langunya. Saya tambahkan biasanya buah-buah yang masih aman kalau di blend. Jadi pakai nanas. Nanas itu teman-teman dia buah ajaib. Kalau dimasukin sama sayur apa aja tuh memang ngedoping sebenarnya rasanya. Makanya tapi diatur ya porsinya, kalau bikin kayak begini lebih baik lebih banyak sayur dibanding buah, misalnya 3 porsi sayur 2 porsi buah gitu, atau pakai perasan lemon squash ya. Jadi saya masukin tuh misalnya bayam lah, kol putih lah, pare mentah misalnya kayak gitu ya, wortel gitu ya, tomat. Nah kalau tomat teman-teman ini saya sedikit, sedikit bagiin ini Coklatnya, aja gitu ya. pilihannya kayak coklat sama Kalau keju. kalau kayak tomat tuh paling bagus Coklat dikukus keju, keringan dulu coklat sama sebentar keju. dipanasin Mana? ya. Karena Biasa ketika dia aja. Minum. dipanasin, kalau kalau tomat tuh dia apa si aktivitas likopennya itu nanti akan meningkat ya seperti itu ya. Ini bisa kalau di jus kan kita jadi enak minumnya udah tinggal glek aja. Tapi kalau saya saranin kalau minum kayak gini, ketika udah halus minumnya jangan langsung glek, masukin ke mulut, kumur-kumur sebentar kayak orang kumur-kumur. Jadi itu merangsang enzim kita terkeluar, hari baru ditelan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga atau di jus. Di jus tuh artinya pakai juicer ya teman-teman. Jadi ini bedanya smoothie sama jus ya. Kalau di Indonesia kan udah salah kaprah. Semua yang di blender disebutnya jus, sebenarnya enggak ya teman-teman. Semua yang di blender itu hasilnya smoothies. Tapi semua yang lewat juicer nggak ada seratnya, cuma airnya aja, konsentrat gitu. Itu namanya jus. Jadi seperti jadi hasil dari juicer hasil. Nah ini bisa juga gitu lewat jus ya. Jadi kita masukin ke juicer, kalau yang punya juicer kita minum. Nah kalau juicer kan mungkin lebih ya udah tinggal gelak aja. Jadi seperti itu ya. Jadi semua sayuran rainbow kita masukin ke juicer, keluar gitu nyatu ya kita tinggal bisa minum. Kita udah makan rainbow sebenarnya. Nah yang selanjutnya bisa dalam bentuk salad. Jadi salad tuh
pastikan juga bisa berwarna-warni. Jadi saya biasanya sebisa mungkin kalau bisa variatif saya pakai. Ini kan contoh-contoh aja ya, ditambah dengan yang ini. Nah ini kebetulan yang kiri karena kami juga di gereja ada food store gitu ya. Jadi kami bikin gitu kalau salah se-colorful mungkin karena supaya orang dibantu. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu kan udah lima. Nah, selanjutnya adalah bisa kita makan itu tuh dibantu dengan suplemen atau yang ke selanjutnya tuh masakan. Jadi kita bisa masak juga kayak capcay kan ya udah 9 jenis itu kan udah warna-warni juga bisa. Tapi hati-hati jangan sampai overcook karena kalau terlalu overcook juga sebenarnya nutrisinya udah rusak ya. Jangan-jangan fitokimianya juga udah hilang tak kemana apinya gede lagi ya. Makanya sebenarnya memasak tuh paling aman adalah prinsipnya itu adalah low and slow. Jadi artinya masak dengan api kecil sekalipun agak lama is okay gitu. Jadi dibuat ketika udah matang dikit langsung tambah air ya supaya nggak kepanasan sama minyak jadi seperti itu. Nah selanjutnya adalah dengan suplemen. Nah itu kalau misalnya kita misalnya bingung seperti itu, kita juga bisa makan rainbow food lewat suplemen. Tapi sayangnya nggak banyak suplemen yang punya rainbow food di dalamnya gitu ya. Saya kadang pikir iya juga ya suplemen itu rata-rata jarang sih ya yang banyak terutama tapi baru karena kalau saya mungkin banyak bertanya di Atomi. Kalau di Atomi tersedia cukup banyak salah satunya adalah Atomic Color Food Vitamin C teman-teman. Makanya kenapa disamain Atomic Color Food Vitamin C? Karena ini bukan sekedar vitamin C biasa. Jadi bukan cuma sekedar vitamin C. Orang mungkin bisa bikin vitamin C di brand-brand yang lain mungkin cuma jadi jeruk aja atau mungkin yang paling ini lagi mungkin yang paling minimal banget mereka buatnya dari kimia dari vitamin C sintetik buatan gitu. Yang penting ada asam askorbatnya, ada ininya dimasukin ke situ. Tapi kalau di Atomi, puji Tuhan ya teman-teman, kita punya suplemen yang bukan cuma mikirin kita dapat vitamin C aja. Tapi selain kita dapat vitamin C, kita dapat manfaat rainbow-nya tadi. Si fitokimia dari sayuran berwarna-warni. Karena di dalam Atomic Colorful Vitamin C itu, di dalamnya itu ada 550 mg vitamin C. Jadi dari buah-buah yang ada dalam vitamin C ini kan vitamin C ini dibuat dari buah-buahan ya teman-teman ya. Jadi bukan sintetis, dibuat dari buah-buahan. Nah, setiap buah-buahan itu tuh ada vitamin C-nya. Jadi secara alami dia udah vitamin C, makanya diekstrak, diambil. Nah, setiap sasetnya itu ada 250 mg vitamin C dan ditambah di dalamnya ada manfaat 7 color food-nya. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, ini sedikit mungkin teman-teman udah pasti udah tahu ya kalau vitamin C itu kita butuh banget karena nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita, tapi kita bisa dapat dari buah dan sayur. Tapi gimana orang yang banyak sekarang teman-teman saya itu banyak yang juga nggak suka buah, nggak suka sayur. Apalagi anak-anak zaman sekarang, teman-teman. Jadi di sekolah-sekolah tuh susah anak-anak, apalagi dengan makan bergizi gratis ya. Udah dikasih sama pemerintah makanannya banyak, sayurnya banyak yang makan anak-anak juga nggak makan karena mereka nggak terbiasa. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang susah makan sayur sama buah, tapi kita pengen mereka tuh dapat manfaat fitonutrisinya, fitokimianya, kita bisa akalin dengan memberi vitamin C-nya Atomi. Karena dalam vitamin C-nya Atomi juga ada color food di dalamnya ya. Nah, ini kalau manfaat vitamin C mungkin kita semua juga udah tahu ya meningkatkan daya tahan tubuh, untuk proses pemulihan, antioksidannya sangat tinggi, membantu mencegah radikal bebas, mengatasi radikal bebas, terus berperan dalam produksi kolagen untuk tubuh kita, untuk sendi dan juga untuk kesehatan kulit, terus meningkatkan penyerapan zat besi pada makanan dan juga membantu merawat kesehatan tulang, tulang rawan, tulang dan juga gigi, juga kesehatan jantung ya dan ya tadi ya, sorry. Nah, oh ini tadi ya. Nah, ini kandungan kalau vitamin C tadi kan ada 500 miligram. Nah, selain tadi vitamin C-nya, dia ada 7 color food ini. Jadi, vitamin C-nya Atomi itu terdiri dari 7 color food, teman-teman. Jeruk, mangga, kunyit, yang dia mewakili color food warna kuning ya, kuning dan orange seperti itu ya. Nah, buah-buah color food yang memang berwarna kuning, orange gitu, dia itu kaya dengan karoten dan beta karoten. Ini bagus banget. Jadi dia karoten ini fungsinya apa? Karoten, beta karoten tuh punya antioksidan tinggi, meningkatkan imunitas, menjaga tubuh dari radikal bebas, mencegah penyakit jantung dan juga untuk menjaga kulit yang sehat. Jadi selain memang jeruk, mangga, kunyit juga punya vitamin C yang cukup tinggi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi selain dia punya colorful karoten, dia juga punya vitamin C. Makanya ketika diekstrak dari buah ini kita bukan cuma dapat vitamin C-nya, tapi kita dapat juga karoten dan beta karotennya. Terus di dalamnya vitamin C atomi juga ada ekstrak delima dan ekstrak cranberry. Delima dan cranberry itu mewakili color food untuk warna-warna yang merah.
Ya, jadi dia kaya banget dengan likopen. Tomat juga kayak likopen, tapi ini kan diambilnya delima dan cranberry ya. Delima itu bagus banget ya. Dan harganya juga nggak murah ya teman-teman ya. Cranberry juga mahal. Saya lihat-lihat sekilo 75 ribuan rata-rata gitu ya. Delima juga apalagi ya, gitu juga mahal. Dan fungsi dari likopen dan antosianin ini yang kaya banget ada di dalam makanan color food yang merah itu mencegah penyumbatan pembuluh darah, mencegah stroke, untuk membantu penyakit jantung, untuk mencegah kanker atau treatment kanker juga dan mengoksidasi lemak jahat. Jadi bagus selain memang delima dan cranberry untuk color food berwarna merah juga selain dia punya lycopene antosianin dia juga kaya vitamin C ya. Kembali ya. Terus yang bawahnya dia juga ada akar cikori dan viskolatin. Memang kalau akar cikori kalau secara warna kan memang dia putih ya dalamnya dia seperti itu ya. Nah, tapi secara ini dia akar cikori itu memang dia nggak ada color food kayak color food warna apa nggak, tapi dia punya fitokimia. Dia punya fitokimia yang namanya inulin, yaitu bisa jadi prebiotik. Jadi memberi makan probiotik di dalam tubuh kita ya. Selain dia juga bagus untuk fenolnya tinggi untuk mencegah kanker juga banyak bagus banget nih akar cikori juga ketika saya pelajari ya teman-teman ya. Jadi ada inulinnya, ada fenolnya. Jadi seperti itu bagus sekali ya polifenol dan juga ditambahkan juga di dalam vitamin C-nya Atomi adalah kolagen. Jadi vitamin C-nya lengkap dikasih kolagen ya dan kolagen ya. Sedangkan kita tahu sendiri kolagen sendiri bagus ya untuk mensuplai kolagen di dalam tubuh kita dan juga ini elastisitas jaringan kaya asam amino dan antioksidan yang sangat tinggi. Jadi teman-teman ini luar biasa bagus banget vitamin C-nya. Teman saya pernah waktu itu dia makan vitamin C Atomi ini, terus dia tiba-tiba nggak makan lagi. Terus saya tanya, kamu kenapa nggak makan lagi vitamin C-nya Atomi? Dia bilang, ah nggak kak, kalau vitamin C mah saya suka kok saya makan jeruk atau makan yang lain gitu ya. Saya juga ada vitamin C, tapi saya bilang, tapi vitamin C-nya Atomi beda loh. Kamu nggak cuma dapat vitamin C, di situ tuh kamu dapat fitokimia. Saya ceritain ya, ada fitokimia kuning, fitokimia merah. Yang kalau mungkin hari itu kamu mungkin kekurangan, kamu hari itu mungkin nggak makan yang merah gitu. Kamu hari itu lagi makannya mungkin kebanyakan hijau gitu. Tapi minimal dengan kamu makan vitamin C-nya adalah gitu asupan yang merahnya dari ekstrak derima dan cranberry yang kita makan terutama apalagi di Atomi ini kan semuanya udah aktif ya. Zat apa si partikel itu semua udah aktif yang kita makan itu. Jadi dia udah langsung bisa diserap tubuh gitu. Jadi nggak capek lagi harus diolah kayak gimana. Dia udah langsung diserap tubuh. Langsung si zat aktif fitokimianya tuh diserap secara maksimal oleh tubuh. Akhirnya setelah dia tahu itu dia bilang, "Oh, begitu ya, Kak. Oh, ternyata ini bukan vitamin C biasa gitu." Akhirnya dia ya udah aku beli lagi gitu. Jadi seperti itu teman-teman eh inilah yang membedakan bagi saya vitamin C-nya yang lain dengan vitamin C-nya Atomi. Karena Atomi itu benar-benar ya saya pikir dia baik sekali, dia memikirkan banget kalau ngasih produknya pasti yang terbaik, memberi manfaat sebesar-besarnya buat banyak orang. Jadi seperti itu ya. Nah, itu komposisi dari vitamin C-nya. Nah, sekarang vitamin C-nya Atomi harganya berapa? Ini maaf ya saya belum revisi nih ya, atasnya lupa. Karena kan udah harga baru ya. Jadi vitamin C Atomi itu dalam satu box itu harganya 278 ya teman-teman ya. Isinya tuh 90 saset. Jadi banyak banget. Coba bayangin. Udah delima, cranberry, kunyit, mangga, jeruk gitu, fiskolagen, akar cikori. Kok bisa semurah ini? Kalau bagi saya ini murah loh. Mungkin kayak dipikirnya koknya mahal ya 278, tapi kan isinya 90 saset. Dimakannya juga cuma satu saset sehari sebenarnya kayak gitu ya. Terus PV-nya ini 8.000 ya. Artinya kalau dibagi rata ya sekitar satu saset itu cuma sekitar 3.100-an gitu teman-teman. Jadi dengan kita konsumsi cuma 3.100 setiap hari kita dapat manfaat vitamin C yang cukup tinggi, 550 itu lumayan ya tinggi. Dan kita juga dapat color food kuning, merah, putih. Kita dapetin itu yang kita mungkin susah dapetin sehari-hari. Saya berpikir kenapa ya vitamin C-nya nggak dikasih hijau di dalam. Karena saya pernah mikir kenapa colorful hijaunya nggak ada. Karena saya percaya mungkin kalau sayur hijau makan umumnya kita makan ya sehari-hari ya. Sayur kan kita makan. Jadi Tommy kayaknya ambil sesuatu yang bisa jadi pelengkapnya gitu ya. Mungkin lebih sukar kita dapat. Mungkin kan kita jarang makan yang merah-merah kecuali tomat gitu ya. Beet atau misalnya delima kan boro-boro ya. Kita mungkin ada yang jarang juga makan gitu. Tapi ketika kita makan vitamin C Atomi tercukupi fitokimia dari color food tadi gitu ya. Jadi ini murah banget teman-teman. Ayo gitu dicek out kalau yang belum pernah coba. Ini bukan vitamin C biasa, ini buat kita sehat, bantu imun kita juga, jaga kulit kita juga, ada kolagennya dan juga bisa bantu prevent juga terhadap penyakit-penyakit degeneratif lainnya sebenarnya seperti itu ya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi sebisa mungkin dengan masukan suplemen-suplemen dari Atomi ini kan udah bagus banget ya. Jadi selain daripada itu, kita juga boleh gitu ya, seperti yang tadi saya bilang, mulai kembangkan pola hidup sehat sama-sama nih. Karena saya sih punya kerinduan, kita nih punya komunitas di Atomi bisa jadi
komunitas yang benar-benar sehat bersama sampai tua gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mulai punya pola hidup yang lebih sehat, makan raw food, makan rainbow food, makan apa real food gitu. Sebisa mungkin kita mulai bijak memilih di saat ini karena kita sedang merencanakan masa depan. Kita rencanain gak rencanain masa depan, apa yang kita putuskan sekarang, apa yang kita makan sekarang, itu sedang merencanakan masa depan kita. Jadi apa yang kita buat sekarang, itu akan kita tuai di masa depan. Jadi sebelum terlambat, kapan lagi kita mulai, mendingan sekarang. Dan juga pakailah suplemen-suplemen Atomi juga banyak. Multivitaminnya Atomi juga setahu saya juga cukup rainbow ya dengan berbagai apa komposisi yang dari berbagai macam. Ada goji berry lah, ada berry-berry itu tinggi-tinggi warna-warninya juga beda-beda. Itu juga bagus. Jadi kita bisa cukupi kebutuhan rainbow kita juga dilengkapi dengan suplemen Atomi. Jadi itu aja teman-teman. Salam sehat selalu. Atomi Indonesia. Ayo, ayo bisa.